Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ada 2 hari yang wajib untuk kita menjalankan puasa dan pantang, yaitu pada saat Rabu Abu sampai dengan Jumat Agung. Ada 2 hari itu, Rabu Abu dan Jumat Agung. Pada 2 hari inilah adalah wajib bagi kita orang-orang Katolik untuk berpuasa dan berpantang. Tetapi, jikalau ada umat Katolik yang ingin menjalankan puasa dan pantang selama 40 hari, itu dipersilakan, itu adalah praktek kesalahan pribadi yang tidak boleh dipaksakan kepada umat yang lain. Tetapi yang diwajibkan oleh Gereja Katolik adalah pada saat Rabu Abu dan Jumat Agung. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa. Lalu ada orang-orang datang kepada Yesus dan mengatakan, mengapa para muridmu tidak berpuasa? Sebenarnya yang mereka katakan, yang mereka tanyakan itu adalah praktek kesalahan pribadi. Memang dalam puasa orang Yahudi ada hari-hari tertentu ketika mereka masuk pada suatu hari raya, mereka harus menyucikan diri mereka, mereka harus berpuasa, dan tetapi dilepas dari hari raya tersebut itu adalah praktek kesalahan pribadi. Lalu yang ditanyakan orang-orang kepada Yesus itu adalah praktek kesalehan pribadi. Tetapi yang menarik, apa jawab dari Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, untuk apa para sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan pengantin mempelai pria itu ada di tengah-tengah mereka? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Hosea dalam perjanjian lama, Allah pernah mengatakan bahwa akulah mempelai laki-laki, suamimu Israel, sedangkan engkau Israel adalah istriku, mempelai perempuan. Allah menggunakan istilah gelar mempelai laki-laki pada dirinya sendiri dan juga mempelai perempuan itu ditujukan kepada Israel sebagai istri Allah. Kalau kita hubungkan dengan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa dia adalah mempelai laki-laki. Yesus menggunakan kembali gelar Allah dari perjanjian lama kitab Hosea dan dia pakai pada saat Yesus mengatakan, untuk apa sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan pengantinnya mempelai laki-laki ada di situ, kita bisa tahu siapa yang sebenarnya mengatakan itu artinya Allah sendiri. Dari perjanjian lama dia mengatakan dia adalah mempelai laki-laki, dan Yesus mengatakan dialah mempelai laki-laki tersebut, itu menunjukkan bahwa dia sungguh Allah yang tinggal, yang menggunakan tubuh manusia untuk tinggal bergaul dengan manusia. Dan pada saat itu kita bisa tahu bahwa yang sungguh-sungguh yang ada di tengah-tengah manusia adalah Allah sendiri. Karena Yesus menggunakan gelar yang dipakai oleh Allah pada perjanjian lama. Dan Yesus juga memberikan satu pemahaman yang baru tentang puasa, yakni puasa bukan saja untuk membersihkan diri dari segala dosa, tetapi puasa juga sebenarnya untuk menantikan kedatangan mempelai laki-laki untuk yang kedua kalinya. Yesus katakan ada saatnya nanti para sahabat mempelai laki-laki akan berpuasa ketika pengantin mempelai laki-laki tersebut akan diambil daripada mereka. Nah, jadi Yesus memberikan satu pemahaman yang baru lagi mengenai puasa. Puasa bukan saja untuk membersihkan diri kita, tetapi puasa juga untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada banyak umat Katolik yang menjalankan praktek kesalehan pribadi. Saya sendiri menjalankan banyak praktek kesalehan pribadi. Misalnya setiap Jumat saya berpuasa untuk membersihkan diri saya, dan saya juga sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Yang berikutnya juga, saya juga menjalankan banyak devosi. Misalnya devosi kepada Sakramen Maha Kudus, setiap jam 12 siang saya pasti masuk ke kapel adorasi abadi Santo Mikael untuk berdoa. Dan pada saat waktu berdoa itu, saya juga berdoa menggunakan kerahiman, doa koronka. Saya juga berdevosi kepada kerahiman ilahi. Dan saya juga karena jam 3 sore saya mengunjungi lagi kapel adorasi untuk berdoa utama jam kerahiman. Saya menjalankan juga devosi kepada Bunda Maria. Setiap malam sebelum saya tidur, pasti saya berdoa rosario. Ada banyak praktek kesalahan pribadi yang saya lakukan. Tetapi praktek kesalahan ini tidak boleh saya paksakan kepada umat. Saya bisa cuma mengarahkan. Bagus kalau umat punya praktek kesalahan pribadi, entah berpuasa, entah berdoa, berdevosi. Kita cuma bisa mengarahkan. Tetapi kalau untuk memaksa kepada umat tidak diperbolehkan. Karena masing-masing dari kita menjalankan praktek kesalahan pribadi dan itu tidak boleh dipaksakan kepada banyak orang. Kita belajar dari Santo Santa. Saya tertarik dengan Santo Fransiskus Assisi. Dia
adalah dari keluarga kaya, bangsawan, tetapi dia meninggalkan itu semua. Dia memakai baju dari karung goni juga, ya, dengan sangat miskin. Dia berpuasa, dia berdoa, dia meditasi, dia bertapa, dan dia hidup dengan cara meminta. Tetapi praktek kesalahan pribadi dia malah mengikat banyak orang. Akhirnya banyak orang pergi meninggalkan kehidupan yang lama, bergabung dengan Fransiskus, sehingga terbentuklah Ordo Fransiskan. Ini adalah cara yang luar biasa. Tidak memaksa orang, tetapi orang merasa tertarik dan terikat dan malah tertarik dan ingin masuk bergabung dengan cara praktek kesalahan pribadi. Itu yang paling tepat. Kita tidak memaksa, tetapi praktek kesalahan pribadi kita itu memikat banyak orang, sehingga banyak orang untuk pergi bergabung mengikuti praktek kesalahan pribadi kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita menjalankan praktek kesalahan pribadi kita dengan devosi, dengan cara berpuasa. Itu cara kita yang luar biasa, tetapi hal-hal tersebut tidak boleh kita paksakan kepada banyak orang. Biarlah orang lain yang melihat, mereka merasa tertarik dan ingin ikut, baru mereka akan dengan hati bebas akan mengikuti cara praktek kesalahan pribadi kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.